عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sangat istimewa bagi baginda Rasul alaihi salatu wassalam dan juga bagi kita umatnya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, sampaikanlah ya Muhammad. Qul, sampaikan. Allah memerintah Rasulnya untuk menyampaikan sebuah ilmu yang sangat penting. Sebuah ilmu yang merupakan dasar dari banyak ilmu. Qul, sampaikan. Hadihi sabili, inilah jalanku. Ini jalanku. Ad'u, saya berdakwah, ilallah, hanya kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu yang terang. Ana wa manittaba'ani, ini jalannya saya dan orang yang mengikuti saya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik dengan kesyirikan sekecil apapun. Ayat ini sangat istimewa. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan jalannya.
Qul, sampaikan, hadihi sabili, inilah jalanku. Dan jalan Nabi itu jalan besar, jalan termulia, jalan terhebat. Jalan beliau alaihi salatu wassalam adalah jalan yang dinantikan oleh setiap Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam yang terutus itu apa? Mengingatkan setiap umatnya akan jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap Nabi dan Rasul yang diutus mengingatkan akan jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Quran, satu di antara janji yang harus ditepati oleh setiap Nabi dan Rasul adalah menyampaikan untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang mana jalan beliau ini adalah jalan yang semakin dekat melalui doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Doa Nabi Ibrahim ketika membawa istrinya Hajar bersama anaknya Ismail alaihi salatu wassalam yang saat itu masih kecil, dibawa ke Mekah. Belum ada orang di Mekah, tapi Allah suruh bawa, letakkan anak istrimu di situ. Dikasih bekal satu kendi air, satu tempat kurma. Satu kendi air, satu tempat kurma. Untuk apa? Jadi bekal. Setelah itu beliau, setelah tidak terlihat oleh istrinya, di sana berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Dari sini muncul generasi terbaik, Nabi dan Rasul terbaik. Dari turunan si bayi Ismail alaihi salatu wassalam yang nikah akhirnya dengan orang Arab, lahirlah turunan Arab yang terbaik. Dari turunan Arab yang terbaik lahir Kinanah, dari Kinanah lahir Quraisy, dari Quraisy lahir Bani Hashim, dari Bani Hashim lahir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi keberadaan beliau itu doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan juga keberadaan beliau diperhebat dengan peristiwa bergajah. Di situ lahirnya beliau alaihi salatu wassalam. Peristiwa bergajah, dihancurkannya tentara Abraha, Raja Yaman. Padahal Raja Yaman saat itu Raja Abraha adalah pemilik penganut agama Nasara. Dan Nasara saat itu adalah agama terakhir, agama Allah yang terakhir saat itu. Agama Allah yang terakhir. Ingin menghancurkan, hanya masalahnya dia ingin menghancurkan rumahnya Allah. Yang saat itu yang menguasainya adalah orang-orang musyrikin Quraisy, orang Arab. Secara hukum, secara umum, Raja Abraha lebih baik daripada
orang-orang kafir Quraisy. Agama mereka lebih baik daripada yang ada saat itu, penyembahan berhala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Para ulama sebutkan untuk persiapan sebagai tanda bahwa nabi yang terutus lahir di tahun itu adalah nabi termulia, pembawa keselamatan, baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jalan beliau itu jalan luar biasa. Jalan yang coba antum lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diangkat naik ke atas. Bagaimana dialognya malaikat penjaga langit dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril ketok disalam, dijawab, ditanya, siapa? Jibril. Siapa yang bersamamu? Begitu disebut namanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, para malaikat mengatakan, apakah beliau telah terutus? Sudah diangkatkah jadi Nabi dan Rasul? Ternyata berita terutusnya beliau ini berita apa? Yang dinantikan oleh para malaikat. Dan para malaikat tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu perkara gaib. Bahkan berita terutusnya beliau alaihi salatu wassalam itu yang dipertanyakan oleh Dajjal. Peristiwa sahabat Nabi waktu itu belum Islam, terdampar di sebuah pulau. Terdampar di 10 pulau dan menjumpai apa? Menjumpai binatang yang bisa berbicara. Binatang ini akhirnya mengantar dia ke sebuah gua, tempat orang yang terbelenggu, Dajjal. Buta matanya satu, cacat. Antara kedua matanya tertulis kafir. Apa yang ditanyakan Dajjal? Apakah Nabi dan Rasul itu telah terutus? Rasul terakhir, Rasulnya orang Arab yang lahir di negeri Arab, Mekah. Itu yang ditanyakan. Yang begitu beliau alaihi salatu wassalam terutus, turun wahyu, dan beliau membacakan Al-Quran, terjadi kehebohan besar. Kenapa? Pintu-pintu langit tertutup. Heboh luar biasa. Pintu-pintu langit tertutup. Syaitan biasanya mencuri berita ke atas untuk memperbodoh orang-orang. Tapi saat itu mereka justru dirajam, dihancurkan dengan bintang-bintang dari langit. Tertutup, terjadi pembatasan, terjaga betul langit. Mereka tidak bisa lagi. Apa yang terjadi? Kumpul iblis bersama seluruh tentaranya untuk mempertanyakan, mencari apa sebab, kenapa langit betul-betul terjaga. Maka mereka utus seluruh pasukannya ke seluruh penjuru dunia. Di sanalah sekelompok mereka menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Langsung mereka katakan, ini dia yang menjadi sebab. Wahyu telah turun. Yang artinya wahyu ini harus terjaga. Tidak boleh lagi ada yang bisa mencuri berita di langit. Inilah jalan beliau, jalan besar,
jalan kemuliaan. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan sebagai apa? Wasiat terbesarnya. Wasiat terbesar. Di ayat yang menjelaskan 10 wasiat pada surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala jelaskan 10 wasiat di 3 ayat. 3 ayat. Ayat yang pertama 5 wasiat, ayat yang kedua 4 wasiat, ayat yang terakhir 1 wasiat, dan itu wasiat penutup. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Sungguh ini adalah jalanku. Lihat, sungguh ini adalah jalanku. Satu jalan. Fattabi'u. Jalanku mustaqiman, lurus ini jalan. Fattabi'u, karena itu ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak di kiri kanannya. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Karena jalan-jalan itu akan memecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat, lihat, dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Berarti apa ini? Wasiat. Supaya apa? Lahir takwa. Ternyata apa wasiat terbesar? Menjelaskan jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam ayat ini terdapat ilmu besar. Jalan Nabi mustaqiman, lurus. Dan sikap terhadap jalan Nabi yang menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala 2. 1, fattabi'u, ikuti. 2, wala tattabi'us subul, jangan ikuti selainnya, jalan-jalan yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan ayat ini dengan gambar. Beliau menggambar satu garis lurus. Garis lurus. Kemudian di kiri kanan garis yang lurus terdapat garis-garis yang banyak. Terdapat garis-garis yang banyak. Kata Nabi, hadihi, garis yang lurus ini, sabili, jalanku. Satu jalan, jalanku. Ini lurus. Ikuti ini, kata Nabi. Yang di kiri kanan yang banyak itu adalah as-subul, jalan-jalan yang banyak. Setiap jalan dari as-subul ada syaitan yang mengajaknya. Setiap jalan dari as-subul ini, jalan yang banyak, ada syaitan yang mengajaknya. Coba lihat. Dan dalam ayat yang di hadapan kita, Allah menurunkan khusus. Qul, sampaikan ya Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdoa, mengajak. Lihat, ad'u, saya berdakwah, saya beribadah, saya menyeru ila Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, di atas ilmu yang terang. Ana wa manittaba'ani, ini jalannya saya, ana, saya, wa manittaba'ani, dan yang mengikuti saya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Coba lihat ayat ini. Jelas jalannya Nabi. Terus di tengah ayat, ana wa manittaba'ani, ini jalannya saya dan orang yang mengikuti saya. Apa jalannya Nabi? Ad'u, saya berdakwah, ilallah, kepada Allah.
di atas basirah, di atas ilmu yang jelas. Jadi jalan dakwah. Sementara ana wa manittaba'ani, ini jalannya saya dan orang yang mengikuti saya. Pengikut Nabi. Pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dia beriman kepada Nabi, kemudian dia mengamalkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu pengikut Nabi. Yang sudah mendapatkan apa? Kemuliaan. Kemuliaan apa? Pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Iya, yang maksiat kepada Nabi masuk neraka, yang mentaati Nabi masuk surga. Tapi di sini dipersyaratkan umat Nabi yang mengikuti Nabi dalam dakwah. Sebagian ulama menyebutkan ini apa? Ini pengikut istimewa, pengikut spesial. Bukan hanya mengambil apa yang datang dari Nabi, meyakini mengamalkannya, tapi dia juga turut mengambil bahagian dalam jalan tersampaikannya ajaran baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Sangat istimewa jalan dakwah. Jalan kemuliaan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sampai akhir ayat. Adakah yang lebih indah ucapannya? Adakah yang lebih hebat, lebih luar biasa, lebih tinggi, lebih baik ucapannya mengalahkan orang yang da'a ila Allah, berdakwah kepada Allah. Karena itu siapa yang diberi anugerah untuk masuk ke dalam jalan dakwah bersama dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka itu jalan keistimewaan. Itu pengikut Nabi alaihi salatu wassalam yang khas, khusus. Baik, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Dalam ayat yang pertama, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita dua syarat utama dalam dakwah. Ad'u, satu, ilallah, harus hanya kepada Allah. Yang kedua, ala basirah, di atas basirah. Apa basirah? Jalan yang jelas, terang. Coba lihat. Ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah, jalan yang sangat terang. Dua, mau masuk ke dalam jalan dakwah berarti masuk ke jalan istimewa, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kemuliaan, puncak sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi jalan ini bersyarat. Sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dalam Islam semuanya bersyarat. Solat ada syarat-syaratnya, puasa ada syarat-syaratnya, semua ibadah ada ketentuan-ketentuannya. Termasuk jalan yang sangat mulia ini, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya dua dalam ayat ini. Satu, harus ilallah, harus hanya kepada Allah. Apa arti ilallah? Satu, dakwah harus hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita menyeru mau mengajak kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu. Ayo, kita mengajak semua kajian, semua ceramah, semua pembahasan hanya mengajak kepada sembah Allah saja, besarkan Allah saja, muliakan Allah saja, terima la ilaha illallah. Ini makna ad'u ilallah. Apalagi arti ad'u ilallah? Ad'u ilallah, saya berdakwah, saya mengajak semata mengangkat kalimatullah, semata mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan organisasi, bukan golongan, bukan kesukuan, bukan partai, bukan keduniaan, tapi semata tingginya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad'u, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada jalan Allah saja, supaya menerima la ilaha illallah. Hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, tidak yang lainnya. Ini ad'u ilallah. Yang kedua, ala basirah. Dakwah itu harus di atas basirah, di atas ilmu, di atas ilmu yang jelas. Basirah. Basirah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu 3. Yang pertama, basirah, ilmu yang jelas tentang apa yang akan kita sampaikan. Harus jelas. Apa yang akan kita sampaikan harus betul-betul jelas sumbernya. Harus betul-betul kita pahami. Kita dakwah di atas basirah, sesuatu yang jelas sumbernya, jelas ilmunya, jelas yang disampaikan, terang bahwa itu bersumber dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kita dakwai harus betul-betul kita pahami. Mau berdakwah harus di atas basirah. Yang kedua, basirah terhadap orang yang mau didakwahi. Kita ingin berdakwah kepada siapa, menyampaikan ilmu kepada siapa, harus punya ilmu tentang itu. Lihat bagaimana setiap nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul diutus ke tengah siapa? Setiap nabi dan rasul diutus ke tengah siapa? Kepada umatnya, kaumnya, yang dia di situ tumbuh besar, tahu betul keadaan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, apa kata Nabi? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, kamu itu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Setelah itu, lihat. Mu'ad, kamu itu mau mendatangi kaum dari ahli kitab. Falyakun, maka harus awwala ma tad'uhum ilaihi, yang pertama sekali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, atau dalam lafaz ila ayyuhidullah, mau menerima syahadat ini,
mau menerima la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul, mau bertauhid. Kalau mereka terima ini, maka beritahu Allah telah wajibkan salat 5 waktu. Mereka terima ini juga, maka beritahu tentang zakat sampai akhir. Mu'ad yang diutus itu apa? Ulamanya sahabat, tetap diberi ilmu oleh Nabi. Ilmu tentang dakwah. Kemudian apa? Diberi ilmu oleh Nabi tentang siapa yang kamu mau dakwahi. Kata Nabi Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Negeri Yaman saat itu banyak orang-orang. Lihat, negeri Yaman punya negara Nasara waktu itu, punya Abraha. Kamu akan mendatangi ahli kitab, maka baru diberi ilmunya. Basirah yang ketiga adalah basirah tentang cara penyampaian. Cara penyampaian. Ada basirah tadi, ilmu orang dan caranya. Dakwah harus di atas basirah, di atas ilmu yang jelas tentang apa yang mau didakwahkan, tentang orang yang akan didakwahi, dan tentang cara dalam berdakwah. Kita misalnya sudah tahu sebuah ilmu, kita tahu satu ayat, kita tahu satu hadis. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita pahami satu ayat, betul-betul tahu itu ayat, jelas bagi kita itu ayat. Ayat yang terang jelas ini kita tahu. Berarti terpenuhi apa? Syarat pertama. Syarat kedua apa? Kita mau sampaikan siapa ayat ini? Ayat ini kita mau sampaikan kepada siapa? Harus tahu orangnya, harus mengerti orangnya. Selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan ayat ini? Bagaimana cara memahamkan ayat ini? Bagaimana cara membuat orang ini mengerti tentang ayat ini? Semuanya perlu basirah. Nah, disinilah repotnya dakwah, medsos dan semisalnya. Ini sebab ini tidak bisa terpenuhi secara paling enteng dakwah di medsos kalau buat grup, dan grupnya dia tahu semua orangnya. Kecil, tapi grup-grup besar masuk siapapun, repot sekali. Sementara kita banyak-banyak berdakwah, pokoknya sebar seluas-luasnya, sampaikan sebanyak-banyaknya. Itu keliru. Sebab boleh jadi penyampaiannya, lihat 3 ini, yang kita sampaikan belum tentu benar. Kita hanya menukil-nukil, copy, paste, copy. Nukil, sampaikan. Yang dinukil ini belum tentu benar. Lagi pula kita mau menyampaikan itu, kita harus paham apa yang kita mau sampaikan ini. Di sini sudah banyak terseleksi. Nah, terus orang yang mau disampaikan sudah siap tidak menerima ilmu itu? Sudah waktunyakah dia paham ilmu itu? Sudah saatnyakah dia mengerti ilmu itu?
Lihat bagaimana Nabi berdakwah. Ayo, bagaimana Nabi berdakwah? Apa langsung disampaikan semuanya ilmu kepada beliau untuk? Tidak. Turun satu-satu hukum. Ilmu demi ilmu sampaikan. Tiba waktunya sampaikan ilmu. Sampaikan. Tiba waktunya turun ayat, turun hukum, sampaikan. Iya. Ayat juga turun beransur-ansur. Tidak semua ayat langsung turun. Itu hikmah Allah. Sebab apa? Ilmu yang mau kita terima ini, yang akan kita tanamkan ini, sesuatu yang teramat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Muhammad, kami akan resapkan kepada engkau, turunkan langsung ke dalam dadamu, masuk. Apa itu? Qawlan thaqila, ucapan yang teramat berat. Berat itu ilmu. Yang paling hebat bisa memikul Al-Quran adalah baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi bersama dengan itu, apakah Allah langsung tega menurunkan semuanya kepada Nabi? Tidak. Berat sekali. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diturunkan padanya ayat. Ada ayat surah ketika turun, Nabi sampai berkeringat dingin, berbutir-butir, bercucuran. Itu apa? Bahkan di saat musim dingin yang paling dingin, musim dingin yang paling dingin, turun ayat, tersap, Nabi sampai berkeringat alaihi salatu wassalam. Coba lihat beratnya itu. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam duduk bersama sahabatnya. Waktu itu agak rapat. Nabi duduk. Ada di antara bahunya paha sahabat di bawah pahanya Nabi. Agak rapat. Turun wahyu. Apa yang terjadi? Sampai bobotnya Nabi, badannya Nabi juga merasakan berat. Paha Nabi menindis turun. Sampai paha sahabat itu beliau rasakan hampir patah. Lihat. Ini wahyu. Wahyu itu apa? Ilmu yang harus dipahami, diyakini. Itu kan proses batin. Sampai mempengaruhi apa? Berat. Beratnya itu wahyu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam kadang di atas onta. Dan kita tahu onta, kuatnya itu onta. Nabi di atas onta turun surah. Nabi tidak tega membiarkan onta ini di bawahnya. Beliau alaihi salatu wassalam turun. Beliau pikul ini ayat. Berat itu ilmu. Jadi tidak semua ilmu harus di atas 3 basirah ini. Kita kembali dulu. Jadi ayat ini jelas sekali, terang. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk apa? Menyampaikan. Apa? Jalan beliau, jati diri beliau, jalan dakwah. Kemana jalan dakwah? Harus ilallah. Apa makna ilallah sudah terpahami. Sekarang apa lawannya? Jalan harus ilallah. Berarti apa? Tidak boleh ada seruan-seruan yang keluar dari kepada Allah, mengarah kepada yang lainnya. Syirik, syirik, syirik. Menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Tujuan dakwah. Tidak boleh diduakan Allah Subhanahu wa taala. Harus semata mengangkat kalimatullah.
Berarti apa? Tidak boleh mengangkat organisasi, kelompok, partai, suku. Bukan berdakwah untuk itu. Dakwah ilallah, dakwah mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ilallah, dakwah ikhlas, hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah. Ridha Allah semata yang kita cari. Pujiannya Allah Subhanahu wa taala semata yang kita cari. Dan ini jamaah berat. Sangat berat. Mempertahankannya lebih berat. Apalagi mau menyempurnakannya, mengembangkannya, sementara harus ke sana. Awal-awal dakwah 1-2 orang itu ringan. Alhamdulillah diberi taufik enak. Tapi begitu banyak justru akan semakin berat. Sebab ajakan keluar dari ilallah bertambah. Ajakan untuk tidak ikhlas bertambah. Perkara-perkara dunia semakin, perkara pertentangan, kepentingan, kewenangan, semakin banyak. Kalau yang tidak kuat ilallah maka rusak. Ini berat. Harus terus dipertahankan, diperhebat, diperjaga, diperbaharui terus seperti ini. Jaga keikhlasan, permantap keikhlasan terus. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Ini dakwah ilallah, harus terus. Kalau tidak, maka kita akan sangat kerepotan. Saya kasih contoh beratnya perkara ini. Lihat hadits 3 orang yang pertama merasakan nyala api neraka. Siapa? Yang pertama penghafal Quran, orang berilmu. Itu satu kemuliaan besar tiada tandingannya. Terus, apakah hanya dapat keutamaan besar ini? Ilmu yang hebat? Tidak. Ditanya amalannya bersama Quran. Dia sholat siang dan malam bersama Quran. Mengimami manusia. Amalan besar. Sulit tertandingi pula. Tapi ternyata Allah bilang, kamu pendusta. Para malaikat juga mengatakan kamu pendusta. Kenapa? Bal aradta ayyuqal fulanun qari au alim. Kata Allah, kamu hanya ingin supaya orang-orang bilang si anu itu ahli Quran, si anu itu orang berilmu. Aradta, perhatikan, aradta, kamu ingin supaya orang bilang itu. Kamu ingin, kalimat kamu ingin. Jangan ada keinginan terhadap hal itu. Yang diinginkan hanya ridha Allah, cintanya Allah, janji Allah, surga Allah, akhirat. Jangan dunia, jangan pujian manusia, jangan kelompok, jangan ridha manusia. Ini orang sampai bisa menghafal Quran, menguasai ilmu banyak. Itu apakah tidak pernah ikhlas? Tidak bisa jemaah. Keikhlasan itu ada awal-awal. Sampai akhirnya bisa bertahan. Tapi ternyata kenapa akhirnya? Kenapa akhirnya tertolak? Sebab itu yang bertahan. Bertahan itu apa? Keinginan yang mau dipuji. Berat. Mau lebih jelas lagi, coba cermati hukum tentang riya. Apa hukum riya? Riya syirik asghar. Riya itu hukumnya satu, ada riya besar. Ini bisa menimpa semua amalan.
riaknya orang-orang munafik. Dia ingin dipuji di semua amalannya, hidupnya hanya untuk ingin dipuji. Riya yang seperti ini pelakunya kafir, keluar dari agama. Apa pelakunya kafir? Gugur amalannya. Ini riaknya orang munafik yang Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu berada pada neraka paling bawah. Bukan hanya sholatnya, puasanya, semuanya hanya sekedar bagaimana dipandang, bagaimana dilihat, itu hidupnya. Ada riya hanya muncul untuk amalan tertentu. Dia beramal ingin dipuji orang. Dia beramal, dia sholatnya saat itu hanya karena ingin dipuji. Dia sedekahnya saat itu hanya karena ingin dipuji. Maka ini yang gugur hanya sholatnya dan sedekahnya itu saja. Amal lainnya tetap terjaga. Bisa dipahami? Yang ketiga, dia beramal ingin mendapatkan pujian Allah dan berserikat. Dia mengharapkan pujian Allah dan mengharapkan juga pujian manusia. Dia mengharapkan pujian Allah dan mengharapkan juga pujian manusia. Di awal amalan yang mendasari amalannya, maka di sini amalannya juga gugur. Syirik. Kalau yang kedua apa? Hanya mengharapkan pujian manusia. Tapi di satu amalan. Yang pertama apa? Riaknya melingkup semua amalan. Yang keempat, dia beramal mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala semata. Di awal amalannya, itu dasar dia beramal. Tetapi di tengah amalan muncul ajakan, bisikan untuk riya. Gimana hukum amalannya? Yang ini hukum-hukumnya satu. Kalau dia lawan, muncul dia lawan, tak mau saya. Dia fokus hanya kepada Allah, tidak mengharapkan. Tapi bisikan masuk. Maka yang seperti ini, selama dia lawan, berakhir amalannya sah diterima. Bahkan dia dapat pahala mujahadah. Adanya bisikan riya, tidak ada yang bisa menghindari. Kita dibisiki murid, tidak ada yang bisa hindari. Yang harus dihindari adalah jangan ikuti. Jangan inginkan itu. Benci perkara itu. Muncul lawan. Yang kedua dia gagal. Jadi kondisi apa tadi? Awal amalannya ikhlas, hanya kepada Allah. Tapi di tengah muncul riya. Terjadi beberapa hukum. Satu, dialah lawan sampai selesai. Yang kedua, dia gagal. Dia terima itu. Amalan selanjutnya dia inginkan pujian manusia. Sehingga bercampur, menginginkan pujian Allah, menginginkan pujian manusia.
hanya menginginkan punya manusia masuk di tengah. Gimana hukum amalannya? Sebagian ulama merinci. Kalau amalannya bersambung dengan amalan yang pertama, bersambung seperti sholat. Rakaat pertama dan kedua ikhlas. Rakaat ketiga masuk calon mertua. Masbuk dia, persis di sampingnya. Dan dia sementara nego ini. Wah, sangat mau. Dan mertuanya sangat suka orang sholat. Tambah dia mantapkan sholatnya. Dia terima itu, masuk. Gimana sholatnya? Tersambung ini amalan pertama dengan amalan yang maka di sini yang benar, wallahu alam, amalannya tetap sah, sebab asalnya itu hanya dia berdosa karena adanya campuran. Berdosa. Dan jangan sepelekan dosa seperti ini. Tapi kalau amalan tidak terpisah, amalan yang terpisah, kalau amalan terpisah, ya yang awal selamat, yang selanjutnya batal. Misalnya amalan terpisah, dia donatur. Donatur bulanan misalnya. Donatur masjid, donatur pondok, donatur kajian. Tahun-tahun, bulan pertama ikhlas. Bulan kedua, bulan ketiga dakwah semakin berkembang, bulan keenam apalagi sudah banyak yang kenal dia. Sudah keinginannya mau dipuji. Sedekah yang selanjutnya ada keinginan mau dipuji. Makin digugur yang ada riaknya, yang tidak selamat. Jelas? Baik. Tetapi yang ingin saya jelaskan, lebih jauh adalah hukum yang selanjutnya. Apa itu? Setelah beramal, selesai sudah amalan, amalan baik, ikhlas, banyak manfaatnya ke orang, itu apa? Dipuji sama orang-orang muslim. Kaum muslimin memujinya. Pujian kaum muslimin sampai kepada dia dan dia senang. Senang terhadap pujian itu. Gimana ini? Yang seperti ini bukan riya. Yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang hal ini. Kata Nabi, tilkal ajilah busyral mu'min. Itu adalah al-ajilah. Al-ajilah anugerah pendahuluan. Pahala pendahuluan dari Allah. Sebagai apa? Busyra, kabar gembira bagi orang yang beriman. Amalanmu diterima oleh Allah. Buktinya apa? Hamba-hambanya Allah memujimu. Kita senang terhadap hal itu, sangat wajar. Dan itu membahagiakan. Ini amalan sudah selesai. Kita rasakan bahagianya hal itu. Nah, sekarang ini nih mau ditekankan. Amalan selanjutnya. Kita ingin mengulang amalan itu. Kita bangun masjid pertama, ikhlas luar biasa, tidak ada pujian. Selesai sampai orang, alhamdulillah. Kita rasakan. Nah, sekarang kita mau ulang yang itu. Gimana bisa membangun masjid berhasil lagi? Sementara sudah kita tahu
Kita sudah ada perkiraan. Biasanya kalau sudah selesai ini pujiannya orang, dan kita sudah pernah rasakan itu. Bahkan masih terasa itu. Ajakan untuk dipuji, ajakan untuk riya saat melakukan bangunan masjid selanjutnya berat. Ada itu berat. Ceramah pertama, ceramah kedua, apa semua tambah banyak hadir, tambah bagus, berat yang selanjutnya. Sedekah pertama, sedekah kedua, apa? Beri makan orang yang pertama, yang kedua, selanjutnya tambah banyak, berat. Sementara tetap harus murni. Ini secara pribadi. Belum lagi mau dakwah. Dakwah harus di atas basirah betul. Nah, jalan dakwah itu jalan yang paling mengerikan. Ajakan untuk riya itu. Paling dahsyat ajakan riyanya di jalan dakwah. Sebab daya tarik orang terangkat, terpuji seluruhnya di jalan dakwah itu. Mulai dari kedudukan, ketenaran, pujian, terangkat nama, sampai harta di jalan dakwah. Ketika semakin besar, wes berat sekali. Kalau antum ada gambaran ini, maka masuk ke dalam jalan dakwah tergambar berat. Di awal berat, mudah berat, tetapi selanjutnya akan lebih berat. Kecuali kalau sejak dari awal kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Dakwah seperti naik tangga. Iya. Kita mau naik ke atas itu dakwah. Harus pakai tangga. Siapkan tangga, naik. Siapkan, naik. Siapkan, naik. Jangan langsung lompat. Sementara ada pijakan untuk ke atas, hancur. Roboh, jatuh. Perlu pijakan. Pijakan ilmu, pijakan keikhlasan, pijakan keimanan, pijakan doa, pijakan kebersamaan, pijakan ta'awun, pijakan saling mendoakan, pijakan persaudaraan, pijakan ukhuwah dan seterusnya. Perlu. Mau semakin berkembang, perkuat itu. Berkembang, perkuat itu. Berkembang, perkuat itu. Jadi ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah. Ini berat. Tetapi harus ke sana. Itulah jalan hidup. Hanya ketika Allah satu-satunya yang kita tuju, kita harapkan, kita besarkan, kita agungkan, kita minta perlindungan, penjagaan, barulah hidup kita akan bahagia. Barulah hidup kita akan tenang. Lagi pula jamaah, beratnya jalan ini itu diiringi dengan harus minta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan diri. Minta tolong kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah, minta kepada Allah, pasti dibantu. Tidak usah khawatir. Yakin Allah terima. Allah yang suruh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, minta kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Karena itu, orang-orang yang terlibat dalam dakwah, maka doa-doa seperti ini harus betul-betul dia jaga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, di atas keikhlasan, di atas ilmu, di atas kebaikan. Kokohkan. Minta serendah-rendahnya kita di hadapan Allah. Minta dalam keadaan betul mengharap, merengek terus kepada Allah. Di waktu-waktu mustajabah, setelah azan, antara azan dan qamat, ketika sujud sebelum salam,
saat berbuka, sepertiga malam terakhir, saat turun hujan, di waktu-waktu mustajab. Minta. Harus jadian itu. Orang yang terlibat dalam dakwah, apalagi dakwah masih sedikit berat, situ harus jadikan itu dia semacam doa pamungkas kita. Jangan lepas itu doa. Semakin kita minta, semakin yakin, maka akan terlihat keajaiban dari doa itu. Kita akan dituntun semakin hebat, semakin hebat. Keliru, kita akan diajar. Terlihat itu bagaimana Allah ajak kita. Kokohkan kita. Ketika keliru niatnya, Allah ingatkan kita, perbaiki lagi. Ingatkan kita. Doa-doa lain seperti doa yang pasti diterima, mantapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-Fatihah. Itu turun dengan apa? Pasti diterima. Tapi mantapkan di situ doanya. Banyak-banyak kita baca ihdinas siratal mustaqim, dibaca tapi tidak dalam keadaan berdoa. Dibaca saja, terlalu fasih. Tidak berdoa. Berdoa itu apa? Meminta, merengek, memohon. Itu berdoa. Dan itu doa pasti diterima, pasti dapat hidayah. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, setiap hamba baca doa ini, walil abdi ma sa'al, untuk hamba apa yang dia minta, dikasih apa yang dia minta. Bisa? Harus. Dan diantara doa yang jangan kita lupa, apalagi orang yang sudah semangatnya dalam dakwah, doa sebelum salam, itu doa mustajabah. Baca diantaranya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Bantu saya ya Allah. Ala dzikrik, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrik, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperindah ibadah kepadamu. Pasti diterima. Dan itu Nabi ajarkan khusus, baca sebelum salam. Demikian pula doa-doa pamungkas yang menghilangkan segala kesedihan. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik, dan seterusnya. Perbanyak doa. Taib. Syarat pertama apa? Ad'u ilallah. Hanya kepada Allah. Tidak boleh yang lain. Ridhonya, tidak boleh yang lain. Akhirat, tidak yang lain. Agamanya semata, bukan yang lain. Hanya kepada la ilaha illallah. Jangan kepada kesyirikan dan seterusnya. Yang kedua, ala basirah. Harus di atas basirah. Jadi tidak cukup ikhlas dalam berdakwah. Tidak cukup. Tidak cukup ikhlas dalam berdakwah. Harus di atas basirah. Sebab kalau tidak, kita akan apa? Menyampaikan apa? Sesuatu yang salah. Kalau tidak di atas ilmu. Apa dosa yang lebih besar dari syirik? Ada dosa lebih besar dari syirik. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa. Dosa mengerikan, kepada yang lebih mengerikan, kepada yang lebih mengerikan, kepada yang lebih besar. Dari situ para ulama melihat bahwa ini dosa lebih besar dari syirik. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul, sampaikan ya Muhammad. Innama harrama rabbiyal fawahish. Tidak ada yang Tuhanku haramkan kecuali ini. Al-fawahish, beragam kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini fawahish ini dosa sudah membuat orang melihatnya saja dosa menjijikkan. Terus wal ithma wal baghya bighairil haq, dosa dan pelampauan batas tanpa hak. Ini lebih besar lagi.
Sebab bukan hanya dia saja yang berdosa, dia ikutkan juga orang lain. Lampaui batas. Masuk kezaliman, pembunuhan dan seterusnya, mengambar hak-haknya orang. Baik, yang ketiga lebih besar lagi, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil alaikum sultana. Kamu melakukan kesyirikan kepada Allah, sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan kepada kalian satupun ilmu. Sebab syirik tidak ada ilmu di dalamnya. Berarti ini lebih besar lagi. Sebab ini apa? Sudah mengambil haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata setelah syirik ada lagi. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Para ulama bilang, diantaranya Ibnu Qayyim, ini lebih mengerikan lagi. Kenapa lebih mengerikan? Sebab dosa ini sudah melingkup syirik, melingkup pembunuhan, melingkup semua dosa. Tidak ada satupun dosa kecuali pangkal dan sebab utamanya ini. Ada yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Tidak apa-apa ji, boleh ji, anu ji, halal ji, tidak boleh. Tanpa ilmu lahirlah beragam dosa itu. Jadi tidak bertentangan dengan pembahasan syirik dosa terbesar, tidak. Syirik dosa besar terbesar, benar. Dalam tinjauan satu-satu dosa ya. So syirik apa? Langsung kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa berkata atas nama ilmu lebih besar lagi? Sebab dia melingkup semua dosa. Dia menjadi sumber semua dosa. Dia menjadi sumber syirik. Yang dia sudah ada syiriknya juga. Dia menjadi sumber bid'ah. Dia menjadi sumber pembunuhan. Dia menjadi sumber pemerkosaan. Dia menjadi sumber beragam hal-hal yang haram, yang menjijikkan. Karena ada yang berkata atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Ini mengerikannya. Dalam dakwah ini nih yang justru terbuka luas. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Karena itulah ala basirah, harus betul-betul di atas basirah, di atas ilmu. Apa yang disampaikan Al-Quran, Sunnah, jelas. Yang ternyata basirah di atas ilmu ini bukan hanya sekedar mengilmui hal itu. Kita bilang haram, benar Allah haramkan. Kita bilang halal, benar Allah halalkan. Kita bilang boleh, dianjurkan, benar ada ayatnya, ada haditsnya. Ternyata untuk dakwah ada lagi aturannya. Harus tahu siapa yang mau terima ini. Lihat Mu'adz bin Jabal disuruh Nabi. Kalau Mu'adz bin Jabal sudah sholat, sudah ini, sudah lengkap, banyak sekali hukum-hukum sudah. Tapi Nabi suruh apa untuk ketika berdakwah? Kamu dakwahkan la ilaha illallah dulu. Mereka terima ini. Mereka mau meninggalkan syirik, mau beribadah hanya kepada Allah, mau ikhlas. Baru setelah itu fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka mentaati kamu terhadap hal itu, mentauhidkan Allah, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Bahwa Allah sudah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu, siang dan malam. Jadi kapan diajarkan? Setelah. Hanya sekarang kaum muslim kan sudah sholat, sudah apa, kita sudah sholat. Jadi sekarang prioritasnya bagaimana sholatnya di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, di atas ilmu.
Tetap itu prioritasnya. Jangan mengajar sholatnya, kita sibuk hukum-hukum sunnahnya. Iya. Hukum itu kita prioritaskan dalam sholat. Sholat harus rapat. Kita paksakan harus hukum rapat misalnya dulu. Iya. Itu dulu yang diajarkan orang mau sholat ini. Harus rapat. Rapatnya juga harus begini. Iya. Sementara ini orang masih pakai jimat. Dia pusing rapatnya. Ini tidak mengerti. Salah dalam dakwah. Itu berdakwah semangat namanya, bukan berdakwah di atas ilmu. Dakwah harus di atas basirah. Harus di atas basirah. Basirah juga bukan hanya sekedar siapa yang kita mau dakwahkan. Dia sudah siap tidak menerimanya. Iya, dia belum siap tidak menerimanya. Tetapi apa? Basirah juga harus apa? Caranya bagaimana? Bagaimana cara menyampaikan ilmu itu supaya tepat, berhasil. Itu juga perlu ilmunya. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia paling sempurna dalam 3 hal ini. Paling hebat dalam 3 hal. Cara-cara Nabi dalam berdakwah, Masya Allah. Kita baca hadits-hadits Nabi dari awal sampai akhir, luar biasa. Terlihat, bagaimana Nabi menghadapi kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini, kondisi seperti ini, kondisi seperti ini, kondisi seperti ini. Begini penyampaiannya. Kadang kita baca satu hadits, sepertinya satu pembahasannya. Tapi kenapa ada hadits lebih panjang, ada lebih pendek, ada lebih luas, padahal satu pembahasannya. Sebab Nabi memperhatikan kondisi orang. Bagaimana penyampaian ke orang. Ini yang harus dicermati kita dalam dakwah. Supaya tidak terjatuh. Saya tutup dengan kisah. Kisah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Saat dibonceng oleh Nabi di atas seekor keledai. Siapa Mu'ad bin Jabal? Ulamanya sahabat. Nabi memang gembleng khusus. Sampai diberi ilmu-ilmu khusus di kondisi-kondisi seperti ini. Kasih ilmu khusus. Saat dibonceng oleh Nabi di atas seekor himar. Himar kecil. Himar kecil. Kambing besar. Pokoknya kambing paling besar. Itu himar. Gemuk-gemuk sedikit. Besar sedikit dari kambing. Dibonceng sama Nabi. Kuat-kuat himarnya ini. Di sana Nabi tanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa haknya Allah terhadap hamba dan apa haknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Mu'ad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu jawaban. Kita tidak tahu, Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Dan saat kita bilang saya tidak tahu, dalam kondisi kita memang tidak tahu, berarti apa? Kita sudah punya setengah ilmu. Sebab kita tahu diri kita tidak tahu. Kita tahu diri kita tidak pantas menjawab. Kita tahu diri kita tidak bisa sembarang bicara. Itu sudah ilmu. Tapi kalau sudah tidak tahu lagi dirinya harus diam, tetap bicara, maka apa? Ini bodoh 2 kali. Jahlum murakkab. Sudah bodoh karena tidak tahu, dan bodoh lagi karena salah menempatkan diri. Tidak tahu dirinya, tidak tahu. Kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi pun beritahu, wahai Mu'ad, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Lihat, haknya Allah kepada hamba
agar supaya hamba beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Lihat, ini ilmu apa? Ilmu umum sekali. Bahkan ilmu yang merupakan dasar. Harus beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Lihat yang selanjutnya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba kepada Allah, artinya apa? Allah haruskan dirinya. Kalau haknya Allah kepada kita, berarti apa? Allah wajibkan kita. Iya, tapi haknya kita kepada Allah, bukan kita yang wajibkan Allah, tapi Allah haruskan dirinya sampai menjadi haknya kita. Allah haruskan dirinya, tidak mungkin tidak terlaksana. Apa itu? Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak melakukan kesyirikan. Di sini yang penting selamat dari syirik, pasti selamat dari siksaan. Oh, luar biasa. Satu sih, selamat dari syirik, selamat dari siksaan. Nikmat besar ini. Mu'adz bin Jabal langsung bilang, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, tidakkah saya gembirakan manusia dengan ilmu ini? Kata Nabi, la tubashirhum. Jangan kalian gembirakan manusia dengan ini. Ayo, ini ilmu benar. Nabi yang beritahu. Mu'adz, ilmunya luar biasa. Tapi Mu'adz minta izin, dilarang. Ini ilmu yang kita yang bergerak dalam dakwah banyak terlupakan darinya. Bahkan lebih banyak yang tidak tahu. Yang tahu pun terlupakan. Akhirnya terjatuh ke dalam kekacauan dalam dakwah. Lihat jawabannya Nabi. La tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau gembirakan mereka dengan ini. Fayattakilu, sebab mereka akan lahir ini. Yattakilu, bersandar, berpasrah diri. Dari kata tawakal, bertawakal saja. Dalam artian apa? Maksudnya, dia kan sudah wajib sudah, iya, dan selamat dari syirik. Dan Nabi bilang apa? Ketika dapat ilmu, kalau sudah demikian, kamu pasti masuk surga. Kamu tidak akan mungkin disiksa. Yang Nabi khawatirkan adalah lahirnya orang-orang yang tidak mau meningkat, bersandar dengan kebaikan ini saja. Akhirnya yang penting saya sudah sholat 5 waktu, sholat rawatib tidak perlu. Yang penting tidak syirik, selesai. Nabi tidak ingin itu. Nabi tidak ingin. Mu'adz juga terima. Kapan Mu'adz sampaikan? Mu'adz sampaikan saat mau meninggal. Takut terhadap dosa, menyembunyikan ilmu. Jadi lihat pertimbangannya Nabi. Iya. Kalaupun Mu'adz sampaikan, kalaupun ilmu ini sampai kepada masyarakat, ya efeknya juga enggak, ya wallahu alam, tidak terlalu. Sebab kan hanya sekedar meningkat. Yang penting kan selamat dari neraka, selesai sudah. Tapi ternyata yang Nabi inginkan adalah dai itu bukan hanya bagaimana orang selamat dari neraka, tapi bagaimana masuk surga, meraih kedudukan di atas, mengejar di atas, mengejar di atas lagi, mengejar di atas lagi, mengejar di atas lagi. Itu lebih memerlukan basirah lagi. Sebab ilmu, kalau ilmu di situ, jangankan kita para ustadz, para masyayikh saja
berjenjang di dalamnya. Sebab kalau sudah masuk di situ harus punya apa? Ilmu, jenjang-jenjang amalan. Ini lebih wajib. Ini lebih wajib. Ini wajib selanjutnya. Ini wajib selanjutnya. Ini sangat dianjurkan. Tapi ini lebih dianjurkan. Tapi ini lagi lebih dianjurkan. Ini haram. Tapi ini lebih haram. Ini lebih haram. Sehingga dia menuntut sesuai dengan ilmu. Karena itu harus terus belajar. Ini jalan keluarnya, harus terus belajar. Terus belajar. Dan apa? Cukup sampaikan apa yang kita tahu saja. Pada orang-orang yang bisa terlihat ilmu, bisa bermanfaat. Kalau di tempat luas bisa bermanfaat, sampaikan. Tapi sesuai dengan kadarnya. Sampaikan sesuai dengan kadarnya. Sampaikan sesuai dengan kadarnya. Tujuan kita, bagaimana tersampaikan semua ilmu. Tetapi harus dengan cara yang benar. Tujuan kita, bagaimana semua orang bisa baik. Tetapi harus terarah. Dari sini ikhwah, dalam jalan dakwah itu betul-betul harus terus belajar, terus beramal. Nah, disitulah dakwah itu harus terhubungkan dengan para ulama. Orang yang puluhan tahun lebih dahulu dari kita. Yang melewati apa yang belum pernah kita lewati. Yang telah memikirkan apa yang belum pernah kita pikirkan. Yang telah mengamalkan apa yang belum pernah kita amalkan. Yang telah melewati goncangan dalam dakwah apa yang belum kita alami. Harus terhubungkan supaya kita tertuntun, terarah. Semua kelompok sesat. Sesat karena ini jauh dari para ulama. Dan Masya Allah, ulama-ulama terlihat ini lebih besar, lebih hebat, lebih dalam ilmunya. Dari sisi ini, yang ini, semua para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha, karena maha baiknya ini, tidak membiarkan umat ini tanpa ulama. La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Terus menerus sekelompok dari umatku ini nampak di atas al-haq, tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka, orang yang menyelisihi mereka. Terus menerus ada sampai datangnya tanda-tanda kiamat besar, kehancuran. Terus menerus ada. Dan alhamdulillah kita di zaman para ulama nampak. Walaupun harus kita akui, ulama-ulama terbesar wafat meninggalkan kita. Ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada Syekh Nasruddin Al-Albani, ada Syekh Muqbil, ada Syekh Al-Utsaimin. Ada masyayikh besar telah mendahului kita. Tetapi ada yang rekan-rekan mereka ada yang masih hidup, merupakan ulama-ulama besar sekarang. Ada Syekh Saleh bin Fauzan, ada Mufti, ada Syekh Saleh Suhaimi Al-Busaimi As-Suhaimi, ada Syekh Abdul Muhsin Abbad, ada Syekh Rabi', ada masyayikh besar lainnya. Di Yaman Masya Allah, sepeninggal Syekh Muqbil, syekh besar tetap mengayomi umat dimanapun mereka sampai sekarang. Ada Syekh Muhammad Al-Imam, ada Syekh Abdul Aziz Al-Buradi, ada Syekh Ba Musa, ada masyayikh besar. Terus menerus kita harus terhubung ilmu. Belum lagi orang yang sudah punya belajar dari para ulama, punya jalur untuk langsung melihat ke kitab-kitab besar, telaah, melakukan penelitian terhadap tafsir, terhadap ayat-ayat, terhadap hadis-hadis, lahir ilmu-ilmu semakin berkembang. Masya Allah banyak. Dan kita sekarang di zaman bergejolaknya kebaikan besar. Ayo terlibat sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya untuk menyebarkan ilmu ini, terkontrol di atas ilmu. Untuk itu, setelah ini berarti antum apa? Perlu keikhlasan dan terus ikhlas. Harus terus menerus.
Yang kedua, perlu ilmu yang terus menerus harus ditambah. Tidak boleh tidak, dua syarat utama. Tapi dalam dakwah tidak cukup ini. Dalam dakwah perlu ta'awud. Ta'awud. Kalau dakwah cukup, Islam bisa hanya dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lihat, Nabi diutus, Allah persiapkan siapa bersama Nabi? Manusia-manusia hebat, mulai dari istri. Ada yang mendampingi. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak ada Zaid bin Harithah. Ada Bilal bin Rabah. Dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Nabi perlu kebersamaan. Dan itu kekuatan dakwah yang paling besar, ikatan kebersamaan, ikatan persaudaraan karena la ilaha illallah. Tidak ada lagi kesukuan. Lihat bagaimana masyarakat Arab itu dalam melihat status. Dalam melihat status. Saking mengerikannya ini penyakit, kata Nabi, arba'un fi ummati min ambil jahiliyah la yatrukunahunna. 4 pada umatku yang merupakan perkara jahiliyah, mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Lihat, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan garis turunan. At-ta'nu fil ansab, pencelana nasab. Al-istisqa bin nujum, minta menyandarkan bintang kepada bintang, hujan dan seterusnya. Masuk di dalamnya apa? Saya lahir di bintang ini, berarti Leo. Kalau Leo begini, lahir di bintang ini. Itu semuanya perkara jahiliyah yang terus menerus ada, tidak pernah hilang di tengah umat. Di kaum muslimin pasti terus ada itu penyakit jahiliyah. Yang keempat, an-niyaha, meratapi mayat, tidak suka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lihat 2 yang pertama terus ada. Ini perkara jahiliyah. Pembangga-banggaan itu terhadap nasab dan semacam itu. Jadi jangan merasa aman. Nabi alaihi salatu wassalam mengikat sahabat, lihat sampai menghancurkan itu. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah bisa menjadi apa? Orang yang sangat mulia di tengah sahabat. Padahal sebelumnya apa itu? Jangankan di kalangan budak, bukan budak saja kalau status merendah. Tidak boleh sembarang. Tapi ini kalangan budak langsung mulia. Mulia setinggi-tingginya. Lihat Habab al-Arid. Sahabat Nabi, kalangan budak juga. Yang begitu datang hartanya Romawi Kisra, di zamannya Umar radhiyallahu anhu ditaklukkan itu, datang hartanya. Maka mahkota itu dikasih sama siapa? Habab. Ini mahkota raja, dikasih kepada orang yang dulunya betul-betul rendah hina di kalangan masyarakat jahiliyah. Tapi dengan Islam mulia sehebat-hebatnya. Ikatan persaudaraan. La ilaha illallah, mengikat persaudaraan yang sebenarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan, bukan karena antum mau bagus dakwahnya, miliki syarat mutlak dalam dakwah. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Perkuat terus ini dengan ilmu, saling mendoakan, saling memberi, saling, dan diantaranya apa? Saling memaafkan. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Pasti ada cacatnya. Maafkan saudara kita, maklumi, arahkan. Ada yang keliru, tuntun kepada kebaikan. Jangan tergesa-gesa. Itu dalam dakwah akan seperti itu. Sangat diperlukan itu, ta'awun. Persaudaraan. Nah, selanjutnya dalam dakwah perlu pengorbanan.
dalam dakwah. Lihat bagaimana Nabi berdakwah, habis-habisan. Lihat yang mendampinginya, istrinya, habis-habisan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, habis-habisan. Lihat Umar radhiyallahu anhu mengejar Abu Bakar As-Siddiq, habis-habisan. Lihat dalam dakwah, yang dengannya dakwah itu berhasil. Sebab dia tahu apa yang dikeluarkan, yang dikorbankan berupa pikiran, berupa tenaga, berupa harta, bahkan berupa jiwa untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka gantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala tiada tandingannya. Ini terbuka bagi kita saat seperti ini dalam dakwah. Jadi harus ta'awun, kerjasama, terikat dengan asatidzah, para masyayikh, para ulama, saling memahami. Jangan ada yang bergerak keluar dari hal-hal tadi, bergerak di atas niat yang rusak, mencerah, sekedar mencari ketenaran, sekedar mencari nama, sekedar mencari wibawa, sekedar mencari suara, sekedar mencari. Jangan, harus kepada Allah, karena Allah untuk akhir, dan itu harus terus dijaga. Baik, ini sedikit, semoga memberi nasihat, manfaat bagi kita seluruhnya, dan menjadi nasihat dalam dakwah antum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan thayyiban innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.